wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Imam Padang, tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak, ingin bertanya-tanya tentang sekitar Warkop Sultan Baju. Ya. Sebelum kita lanjut, Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Tony. Tony, biasa dipanggil Pak? Nama lengkapnya Martoni itu ya, Martoni. Bapak dipanggil Tony biasanya. Dipanggil Tony. Ya, Bapak Tony sebelumnya lulusan dari mana, Pak? Saya lulusan dari Indonesia College of Economics di Jakarta, sarjana ekonomi akuntansi. Bapak asli dari sini, Pak, atau dari mana? Kalau saya aslinya dari Kabupaten Pasaman Timur, lebih tepatnya Bonjol ya, Kecamatan Bonjol. Makanya kita punya nama gitu. Aku kasih nama itu Warkop Sultan Bonjo gitu. Bonjo itu Bonjo bahasa Minang dari bonjol kan gitu. Iya. Karena sana panggilnya Bonjo gitu, bukan bonjol. Kalau udah ngomong bonjol berarti udah Indonesia banget gitu. Makanya menu-menunya itu memang menu-menu tradisional yang dimakan atau diminum sehari-hari sama masyarakat Bonjol. Mungkin agak twist sedikit dari selera penyajiannya atau gimmicknya atau upgrade sedikit gitu supaya lebih bisa menjual. Tapi secara umumnya tekstur, secara rasa, secara bahan pokoknya tetap itu warisan leluhur ya. Jadi kita coba angkat kuliner Kecamatan Bonjol yang mungkin orang nggak pada tahu, tapi kita angkat dalam bentuk warkop atau kuliner yang kekinian lah. Kalau bisa tahu, Pak, Warkop kita ini, Sultan Bonjo ini berdirinya udah berapa lama, Pak? Sudah lama sebenarnya berdiri, cuma namanya aja yang baru. Dan itu cover dari Warkop kita ini bagian, coba kita masukkan ke bagian tentang bagaimana cara proses dalam pekerjaan bagian Warkop kita ini. Bisa ditanyakan? Bagaimana alur operasionalnya Pak pada harian di Sultan Bonjo ini Pak? Alur operasionalnya Dari pembukaan sampai penutupan itu. Secara office hour gitu, operasional kerjanya kita itu buka dari jam 6 pagi sampai tutup jam 2 subuh ya. Itu kita punya 2 shift pagi sama shift malam. Shift pagi itu kita jam 6 sampai jam 4 sore, terus dilanjut jam 4 sore sampai jam 2 malam setiap hari secara operasional. Pada saat pembukaan pagi kita udah yang dibuka duluan sama koki kita ya, koki yang menyiapkan segala sesuatu masakannya secara fundamental maksudnya sini ada masakan yang udah ready to eat ya, udah siap untuk disajikan atau dimakan, ada yang setengah ya gitu. Setengah itu mungkin diproses lagi dalam bentuk digoreng atau direbus atau dihangatkan. Ketika udah selesai jam 6 itu udah ready semua tuh. Kita buka ya, kadang ada briefing sedikit untuk paginya. Kita buka ya, tinggal nunggu tamu datang ya. Setelah pergantian shift juga harus serah terima ya dalam bentuk laporan kasirnya gitu, dalam bentuk kebersihannya itu serah dengan rolling shift ya. Pada saat closing ya kita beres-beres sudah pasti, laporan kasir juga, setoran. Kalau boleh tahu, Bang, latar belakangnya Warkop Sultan Bonjo ini apa? Abang tuh udah punya bisnis toko kosmetik ya. Nah, ini salah satu diversifikasi bisnis dari toko kosmetiknya merambah ke dunia kuliner, dan ini salah satu passion yang tertunda yang dilakukan dan memang sejak lulus SMA itu abang selalu pengen punya bisnis kuliner yang stable gitu, yang futuristik. Ketika ada modal dikit gitu pasti bicaranya bisnis apa nih yang futuristik gitu kan, yang tahan banting, yang sustain,
kalau di nggak apa-apa prosesnya itu lama gitu. Kan ada bisnis kuliner itu yang tactical, kayak misalkan viral sesaat, tapi nggak futuristik gitu, nggak sustain. Ketika kita bicara sustain sama futuristik, kita harus kuat di konsep sama kuat juga eksekusinya. Kalau konsepnya apa gitu, kita punya story sama story behindnya yang melatar belakangi gitu. Ya kita punya Warkop Sutomojo pasti kulinernya kuat gitu. Cara logo, brandnya juga harus kuat gitu. Banyak yang bertanya ini kok mirip Starbucks gitu. Sebenarnya kalau diperhatiin itu enggak sama sekali. Tapi sebagai abang yang sering bikin logo gitu, itu memang ada kesengajaan segi warna, segi lekukan yang mirip gitu. Itu jangkauannya lebih luas. Itu yang diharapkan orang komentar dari orang itu bisa positif gitu, mengangkat ketika orang datang nih dari Riau gitu, mungkin dia Starbucks minded banget gitu kan. Ada Starbucks nih gitu, mampir ternyata Warkop gitu kan. Sebenarnya kalau dilirik itu nggak mirip sama sekali. Kira-kira gitu sih. Kalau boleh tahu juga apa sih visi misinya Warkop Sultan Bonjo ini ke depannya? Kalau bicara misi itu kan short term ya, 1-3 tahun itu bicara misi. Kalau lebih dari 3 tahun itu baru visi ya. Kalau visinya pengen banget dikenal gitu, Bonjol itu se-Indonesia kalau bisa. Dari segi kulinernya, dari segi daerahnya gitu. Kalau misinya dalam waktu dekat ini sih pengen sih kalau 1-3 tahun ini punya sekitar 5-10 cabang ya gitu. Next year itu after lebaran sih mau buka di Banten ya gitu. Insya Allah gitu di Merak sih lebih tepatnya. Jadi Bang, kalau boleh tahu kayak mana Bang strategi promosi pemasaran itu untuk menarik pelanggan baru gitu? Mempromosikan untuk baru kita itu ada beberapa cara memang. Pertama, kita mau cepat atau kita mau berhati-hati dan pelan. Kalau mau cepat memang kita mau pakai cara yang ATL, BTL-nya diaktifkan, above the line sama below the line-nya sama influencer-nya, digitalnya kita aktifkan. Tapi kalau untuk Warkop gitu kan yang abang punya, itu nggak mungkin tercover, budgetnya terlalu besar gitu. Tapi lebih kepada ke pendekatan personal ya gitu. Pertama ketika tamu itu datang, kita lebih ajak ngobrol, memperkenalkan gimana caranya untuk promosi gitu, lebih ke pendekatan emotional link namanya, lebih personal, P2P namanya, person to person gitu. Jadi Bang, kalau misalnya kan kayak mana adaptasi apa nih Warkop nih sama tren-tren kopi kekinian kan? Kita tahu bahwa kopi kekinian itu banyak banget, cepat banget tumbuhnya dan juga cepat hilangnya ya. Tapi dari keseluruhan yang abang lihat analisanya, jadi ketika kita memilih sebuah brand gitu dan apa yang akan kita lakukan atau eksekusi, pasti kita ngelihat pertama kompetitornya kita apa. Dan ketika abang mau milih menggunakan mesin espresso, berarti identik dengan cafe ya. Kopi itu sebenarnya yang penting suhu seduhannya. Untuk menghasilkan kopi nikmat itu 90 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Suhu mendidih itu titik maksimalnya 100 derajat. Nggak perlu mesin espresso yang harus mahal gitu untuk mendapatkan kopi nikmat. Nah, dari situ kita juga bisa memastikan harganya kita turun. Kenapa? Karena kita cuma pakai saringan dan mesin panas doang, seduhan doang gitu kan. Yang penting panas airnya sama pilih biji kopi pilihan. Kita harus tahu dulu itu kan marketnya kita seperti apa, siapa yang mau kita sasar. Setelah itu kita sesuaikan dengan produknya kita. Apa tantangan operasional yang sering terjadi di Warkop ini? Tantangan yang terbesar itu adalah mengenai people ya. Balik lagi people, karena
bicara mengenai people, mereka tuh punya pemikiran sendiri, punya cara pandang sendiri gitu. Itu yang paling besar. Misalkan kita sudah punya SOP tersendiri dalam cara penyajian, porsi, quantity gitu. Tapi tetap aja ada yang lost control ya. Walaupun berkali-kali kita brief itu tetap aja mereka ada yang lost gitu. Nah, yang kedua adalah pemerintah sebenarnya. Pemerintah sekarang itu agak ganas ya gitu kan. Dikit-dikit pajak gitu kan. Aduh, itu tantangan kedua yang bikin kita was-was itu sih. Dari dua itu sih yang menurut Abang agak ngerepotin. Stok yang tiba-tiba habis ketika lagi rame-ramenya tuh gimana cara karyawan mengatasinya dengan mengatasi stok yang tiba-tiba habis gitu. Sebenarnya itu nggak boleh terjadi sebenarnya ya gitu kan untuk stok yang tiba-tiba habis. Tapi itu pasti ada aja yang terjadi kan. Tapi Abang punya dua cara ya untuk bahan-bahan yang belinya di pasar gitu dan nggak bisa would takes time, nggak bisa yang mendadak tiba-tiba harus beli gitu. Itu Abang selalu nyetok. Tapi ada beberapa yang supply-nya everywhere gitu kan. Contohnya supply-nya everywhere apa? Gula kan, teh gitu. Mudah didapatin kan gitu. Biasanya kita langsung beli di toko tetangga aja. Tapi kita antisipasi banget sebenarnya untuk bahan-bahan yang memang jangkauannya jauh gitu. Contohnya kopi, kita ngeblendnya itu di Jakarta gitu. Ngeblend Jakarta itu nggak mungkin. Kita punya yang namanya lead time. Lead time itu artinya adalah a buffer stock gitu. Jadi kita punya buffer stock dan juga mempertimbangkan lead time dan pengiriman gitu ya. Baik Pak, apa peramalan Bapak untuk berapa banyak pelanggan untuk hari ini dan peramalan untuk bahan baku apa aja yang akan habis hari ini? Kalau bicara peramalan atau estimasi, kita bisa tracking dari penjualan sebelumnya ya kan. Penjualan sebelumnya berdasarkan tracking mingguan atau tracking berdasarkan hari kan. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu gitu kan, itu kan kita bisa dilihat tarik datanya sebulan itu Sabtu Minggu itu apa produk yang paling laku nih gitu kan, topnya berapa dan rata-ratanya berapa ya. Dari situ kan kita baru menyediakan misalkan tetalum melimpah saya rata-rata 10 gitu kan per hari Sabtu. Itu bisa kita lakukan dari sistem POS ya, kita punya POS system, jadi kita tarik datanya rata-ratanya berapa baru kita belanja untuk besok. Misalkan untuk hari Sabtu rata-ratanya 10 ya pasti kita sediain 2 kali lipatnya. Itu kita jadi rugi gitu kan kalau kita nggak nyediain stok yang lebih atau buffer stok. Mungkin itu yang kami bisa untuk mencaranya Pak. Kalau ada misalnya cara kami yang kurang bagus atau kurang sopan, mohon dimaklumi Pak, karena kami perdana kali untuk wawancara ini Pak. Aman. Makasih lah kalian udah ngumpul di sini untuk berbagi ya sama warkop ya. Jadi kalian ingat juga jadinya warkop Selamun juga kan. Apa-apa, Abang justru senang aja berbagi pikiran dari kalian.